Jungle. Audio Jungle. Dalam mata kuliah kimia farmasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Elisa Safitri Ramawati, NIM 23401007. Termodinamika adalah ekspresi dari kecenderungan yang dari waktu ke waktu, perbedaan suhu, tekanan, dan penyimpangan potensi kimia dalam terisolasi sistem fisik. Dari keadaan keseimbangan termodinamika, hukum menyebutkan prinsip peningkatan entropi dan menjelaskan fenomena irreversibilitas di alam. Hukum kedua menyatakan ketidakmungkinan mesin yang menghasilkan energi yang dapat digunakan dari energi internal menimpa alam dengan proses yang disebut gerak abadi dari jenis yang kedua. Untuk macam-macam hukum termodinamika dua, yaitu yang pertama, arah aliran kalor. Kalor mengalir secara spontan atau alamiah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Untuk yang kedua, entropi. Dalam sebuah sistem tertutup, setiap proses termodinamika akan menghasilkan ruang entropi lebih besar dari nol untuk se-irreversible, dan perubahan entropi sama dengan nol untuk proses reversible. Untuk yang selanjutnya yaitu arah proses hukum termodinamika 2. Yang pertama yaitu proses termodinamika yang berlangsung secara alami, seluruhnya disebut proses irreversible. Proses tersebut berlangsung secara spontan pada satu arah tetapi tidak pada arah sebaliknya. Contohnya, kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Untuk yang kedua, proses reversible adalah proses termodinamika yang dapat berlangsung secara bolak-balik. Sebuah sistem yang mengalami idealisasi proses reversible selalu mendekati keadaan seimbang, kesetimbangan termodinamika antara sistem itu sendiri dan lingkungannya. Proses reversible merupakan proses seperti kesetimbangan. Untuk selanjutnya 3 pernyataan hukum termodinamika 2. Untuk yang pertama, kalor tidak mengalir secara spontan dari dingin ke panas, begitupun dengan sebaliknya. Untuk yang kedua, tidak ada mesin yang dapat mengubah kalor menjadi usaha secara utuh, begitupun dengan sebaliknya. Untuk yang ketiga, setiap sistem terisolasi condong menjadi acak atau sistem terbuka dapat menumbuhkan keteraturan. Yang keempat, entropi. Entropi adalah salah satu besaran termodinamika yang mengukur energi dalam sistem persatuan temperatur yang tak dapat digunakan untuk melakukan usaha. Bisa kita lihat di sini, semakin acak benda semakin homogen, entropi semakin besar. Bisa dilihat dalam gambar yang pertama, bulat-bulatnya tidak acak, tidak homogen, entropi kecil. Untuk yang kedua, acak, homogen, entropi besar. Secara alamiah atau spontan, sistem akan selalu menuju homogen menjadi lebih acak, sehingga entropi akan selalu semakin besar, perubahan entropi positif. Dalam termodinamika, ketika ada perbedaan suhu, sistem akan selalu menuju suhu yang homogen, disebut keseimbangan termal. Untuk yang selanjutnya, perhitungan entropi. Yang pertama, isohorik. Bisa kita lihat di sini sudah ada rumusnya.
Berikut ini adalah contoh pada perhitungan proses lingkar. Untuk selanjutnya perubahan entropi pada isoterm. Bisa kita lihat di sini T sama dengan konstan atau suhu sama dengan konstan. Untuk perubahan entropi peleburannya di sini sudah ada proses isoterm perubahan fasa. Proses peleburan zat padat AS ini yaitu perubahan entropi peleburannya. Untuk yang delta H ini kalau peleburannya, untuk T sama dengan titik leburnya. Untuk perubahan penguapan zat cair, bisa kita lihat di sini perubahan entropi penguapan ASU-nya di situ. Lalu untuk delta HU-nya kalau penguapan, untuk TD-nya titik didih. Bisa kita lihat di sini. Ada dua kaidah Troughton sama kaidah Hildebrand. Berikut ini adalah perubahan entropi pada reaksi kimia beserta rumusnya.